Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Eva Fadila SHMH, dan tak lupa kepada teman-teman HSC yang kami banggakan. Baiklah, saya Sutihat sebagai moderator kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Macam-macam Kewarisan di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Dia Suhaisti, dan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ikhwanuddin, dan pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepadanya disilakan. Macam-macam kewarisan di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, hukum waris ajaran Islam. Yang kedua, hukum waris perdata. Yang ketiga, hukum waris adat. Yang pertama itu hukum waris ajaran Islam. Pembagian harta waris ini sendiri mengacu pada anjuran dalam Al-Quran menurut buku pembagian waris menurut Islam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Jumlah pembagian harta yang ditentukan dalam Al-Quran ada 6 macam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Warisan ini dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan, juga besarnya sebagai negara dengan mayoritas beragama Muslim. Namun, hukum terkait warisan dalam Islam juga tertulis dalam pasal 176-185 ayat KHI Kompilasi Hukum Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan permateri dari yang sebelumnya, yaitu tentang hukum waris perdata. Nah, hukum waris perdata itu merupakan bagian harta waris yang diatur oleh hukum perdata atau hukum keuangan. Nah, jadi secara umum hukum perdata ini berlaku di Indonesia. Nah, bagian warisannya menurut hukum Undang-Undang KUHP dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yang golongan 1 yaitu suami atau istri atau anak keturunan yang berhak menerima warisan. Jadi yang berhak menerima warisan itu ialah suami, istri, anak keturunan. Nah, pembagiannya itu istri, suami, dan anak masing-masing mendapat 1/4 bagian. Nah, terus yang golongan kedua yaitu merupakan ialah mereka yang mendapat warisan bila pewaris belum memiliki suami atau istri serta anak. Maka yang berhak mendapat warisan adalah kedua orang tua. Nah, terus golongan yang ketiga, pewaris tidak memiliki saudara kandung, sehingga yang mendapat warisan itu ialah keluarga dalam garis lurus ke atas. Baik dari garis ibu maupun ayah. Misal yang mendapat warisan itu ialah kakek, nenek, ayah, ibu. Nah, pembagiannya itu dipecah menjadi 2. Yang pertama 1/2 untuk garis ayah dan 1/2 bagian untuk garis ibu. Nah, golongan keempat yaitu yang berhak mendapat warisan ialah keluarga saudara dalam garis atas, yaitu yang masih hidup, yaitu yang berhak menerima warisan ialah saudara kandung, saudara-saudara. Nah, mereka yang mendapat 1/2 bagian, sedangkan ahli waris dalam garis lain ialah sederajat yang paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/2 bagian sisanya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu hukum waris adat. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku,
bangsa, maka tanah air kita juga memiliki hukum waris adat sebagai acuan pembagian harta warisan. Adapun hukum adat sendiri bentuknya tidak tertulis, maka dari itu hukumnya warisan berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan kekerabatan. Di Indonesia sendiri, sistem pewaris adat dibagi menjadi beberapa macam sistem. Yang pertama ada sistem keturunan, yang kedua ada sistem individual, dan yang ketiga ada sistem mayorat. Sistem keturunan pembagian dibedakan menjadi 3 macam, yakni patrilinear atau berdasarkan garis keturunan bapak. Kedua, sistem matrilinear yang berdasarkan garis keturunan ibu. Dan ketiga, sistem bilateral yang sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Sistem individual, setiap ahli waris mendapatkan harta menurut bagiannya masing-masing. Biasanya diterapkan pada masyarakat yang menerapkan bilateral seperti Jawa dan Batak. Sistem mayorat, harta warisannya dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak sebagai dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu, seperti halnya di masyarakat Bali dan Lampung. Baik, itu saja presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.